Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar matematika ya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu, panjang dan satuan berat ya. Nah, kita buka halaman 71 ya, buka halaman 71. Lihat materinya ya. Jadi kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering dijumpai oleh permasalahan yang berhubungan dengan pengukuran. Apakah itu menyangkut tentang waktu, atau yang berhubungan dengan panjang, atau yang berhubungan dengan berat ya. Contoh yang berhubungan dengan waktu. Contoh ya, ini. Sebuah bus, misalnya contoh sebuah bus berangkat dari Jakarta pukul 6.30 ya, sehingga bus itu menuju ke kota Bandung ya, dengan lama perjalanan 3 jam 45 menit. Pukul berapakah bus itu sampai di Bandung? Nah, penyelesaiannya seperti ini ya. Bus berangkat dari Jakarta itu pukul 6.30. Nah, lama perjalanannya 3 jam 45 menit. Nah, sehingga ditambah saja ya, ditambah hasilnya itu dia menempuh perjalanan atau dia sampai ke tujuan itu jam 9:75 ya. Jam 9:75 ya, jadi jam 6.30 dia berangkat, lama perjalanannya 3 jam 45 menit, sehingga kalau ditambah dia sampainya itu jam 9:75 ya. Nah, lihat 75 menit. Ini 75 menit dalam hitungan waktu itu dalam 1 jam itu hanya 60 menit ya. Jadi masih ada, kalau 75 menit berarti 1 jam lewat 15 ya. 1 jam lewat 15, sehingga satunya ini ditambah ke 9 menjadi jam 10:15 ya. Jadi bus itu tiba sampai tujuan pukul 10:15 ya. Pukul 10:15. Misalnya lagi misalnya jam 8 lewat misalnya 80 menit. Nah, ini kan tidak ada ya, cuma sampai 60 menit dalam 1 jam kan. 1 jam itu 60 menit ya. 1 jam 60 menit. Nah, ini kalau 80, berarti 1 jam kalau 80 menit itu sama artinya dengan, kalau saya ambil 1 jam berarti saya kurang 60 ya. 60 kan 1 jam kan 60 menit. Jadi 60 sisa 20. Berarti ini yang jadi menitnya ya. 1 jam 20 menit. Kalau di 80 menit itu sama juga dengan 1 jam lewat 20 menit. Nah, ini 1 jamnya ditambah ke sini ke jam 8 ya. Berarti berubah jadi 09. Karena 8 tambah 1 9. Nah, ini sudah berubah lagi menjadi yang diambil ini 20 ya. Jadi jam 8 lewat 80 sama juga dengan jam 9 lewat 20 menit ya. Nah, sama juga yang tadi, soalnya yang tadi ya. Karena ini hasilnya jam 9:75 ya, jam 9 lewat 75. Nah, ini kan dalam 1 jam itu 60 menit ya. 1 jam kalau kita ambil ini 75 menit. Nah, ini berarti 1 jam lewat 15 ya. 1 jam lewat 15 karena 60 ya. 60 menitnya itu dikurang sisa 15. Nah, ini menjadi menitnya ya. Nah, ini yang ini 1 jamnya ya. 1 jam lewat 15. Berarti ini yang satu ditambah ke 9 ya, menjadi 10 lewat 15 ya. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Jadi tadi soal tentang satuan waktu. Nah, soal yang kedua
Ini satuan panjang ya. Harun, Yahya, Malik, dan Firdaus satu regu dalam kegiatan perkemahan. Mereka masing-masing membawa tongkat yang panjangnya 175 cm. Berapa meter panjang tongkat mereka? Berarti ini ingat ya, ini diketahui ya, satu regu itu 4 anggotanya. Dalam setiap anggota dia bawa tongkat sepanjang 175 cm ya. Jadi karena dia ada 4 orang yang bawa, sisa dikali 4 ya. 4 dikali 175 cm, hasilnya 700 cm ya. Karena ditanyakan berapa meter, maka yang 700 cm ini dijadikan meter. Ingat ya, dalam 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kalau ya ingat, satuan panjang ya, pengubahan satuan. Kalau 100 cm itu sama dengan 1 meter. Yang di soal ini didapat 700 cm. Karena 100 cm itu 1 meter. Kalau 700 cm berarti 7 meter ya. 7 meter. Sekarang soal yang ketiga tentang satuan berat. Abi membeli 4 kg beras ya. 4. Jadi penjelasannya bisa seperti ini ya, 4 kg beras dan 10 pon terigu. Ditambah 10 pon ya, 10 pon terigu. Kemudian ia membeli 40 ons tepung. Tambah lagi 40 ons ya, 40 ons. Di tengah jalan kantong beras bocor sehingga berkurang 1000 gram ya. Berarti karena dia bocor berarti berkurang ya. Karena dia berkurang berarti dikurang ya. Jadi saya tulis ulang. 4 kg. Kemudian membeli lagi 10 pon. Kemudian membeli lagi 40 ons terigu. Kemudian karena bocor kantong berasnya berkurang 1000 gram ya. 1000 gram. Tanyakan berapa berat belanjaan Abi tersisa ya, berapa kilogram beratnya. Berarti tanyakan satuan kilogram ya. Karena satuan kilogram ditanyakan, ingat yang kemarin tugas-tugasnya, kalau apa yang ditanyakan satuannya berarti dirubah semua satuannya menjadi apa yang ditanyakan ya. Misalnya ini satuan kilogram yang ditanyakan, berarti semua dirubah menjadi satuan kilogram. Ini kan sudah, satuan kilogramnya sudah ya. Ini pon diubah menjadi satuan kilogram. Ini ons juga diubah menjadi satuan kilogram. Ini gram diubah menjadi satuan kilogram ya. Jadi bisa diselesaikan seperti ini ya. Sorry ya, bukan 4 ya, 9 ya. Maaf, 9 kg di soal ya, 9 kg. Jadi diubah semua menjadi kilogram ya. 9 kg berarti sama ya, 9 kilogram. 10 pon berapa kilogram? Berapa kilogram? Ingat ya, 1 pon sama dengan setengah kilogram ya. Jadi hafal-hafal, 1 pon sama dengan 0,5 kilogram atau setengah kilogram ya. Jadi kalau 10 pon dikali saja 10 kali 0,5 ya. 10 kali 0,5 sama dengan 5 kilogram. Berarti 10 pon itu adalah 5 kilogram. 40 ons berapa kilogram? 40 ons berapa kilogram? Ingat ya. Ingat, setiap 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Atau saya balik ya, 10 ons sama dengan 1 kilogram. Jadi kalau 40 ons, jadi 10 ons
10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Jadi kalau 40 ons berarti 4 kilogram ya. Jadi sudah, saya tulis ulang lagi ya. 9 kilogram berarti sama dengan 9 kilogram. 10 pon itu tadi didapat sama dengan 5 kilogram. Kemudian 40 ons sama dengan 4 kilogram ya. 10 ons sama dengan 4 kilogram. Kemudian 1000 gram ya. 1000 gram berarti, nah ingat ya, 1 kilo itu 1000, 1 kilogram itu 1000 gram ya. Jadi saya balik, 1000 gram itu 1 kilogram. Nah, kasih masuk ya. 9 kilogram ditambah 10 pon itu menjadi 5 kilogram, ditambah 40 ons menjadi 4 kilogram, dikurang 1000 gram atau 1 kilogram sama dengan 9 tambah 5 14, 14 tambah 4 18, 18 kurang 1 tuh 17 ya. 17 kilogram. Jadi berat belanjaan Abi, jadi berat belanjaan Abi adalah 17 kilogram ya. Nah, itu soal cerita ya tentang satuan yang berhubungan dengan satuan waktu, satuan panjang dan satuan berat ya. Nah, lihat latihan 10 ya. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Lihat latihan 10. Ayah pergi ke kantor pukul 06.12, tiba di kantor pada pukul 8. Ya, saya jawab dulu ya. Saya selesaikan nomor 1, baru selanjutnya anak-anakku yang kerja nomor 2 dan nomor 5 ya. Ini yang berhubungan dengan waktu ya. Ingat, jadi ayah berangkat ke kantor pada pukul 06.12 ya. Ya caranya ya. Tiba di kantor pada pukul 08:02 ya. Tiba di kantor, jadi berangkat jam 6.12, tiba jam 8.02 ya. Berapa lama ke perjalanan ayah? Tinggal dikurang ya. 08.02 dikurang 06 ya. 06.12 ini dikurang untuk mengetahui berapa lama perjalanannya ya. Ini 2 0, ini 8, ambil 1 di sini ya, menjadi 10. Ini 10 kurang 1 9. Nah, tinggal 7 di sini. 7 kurang 6 1. Ini 0 ya. Jadi 7 kurang 6 1 ya. Jadi 1 jam lewat 90 menit. Nah, ini masih ingat ya tadi. Jadi kalau ini kan 1 jam itu hanya 60 menit. Jadi ini yang 90 menit lebih 1 jam ya. 90 dikurang 60 karena 1 jam itu 60 menit. Jadi sisa 30 ya. Jadi ini 90 menit. Jadi 90 menit itu sama dengan saya tulis 1 jam 30 menit. Nah, ini 1 jam ditambah lagi ke sini ya, menjadi 2 jam lewat 30 menit ya. Jadi lama perjalanannya adalah 2 jam 30 menit ya. Jadi jawabannya itu lama perjalanan 2 jam 30 menit ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Hari ini ayah pulang pada pukul 17.15 ya. Pada pukul 17.15 ya. Kemudian berapa lama waktu yang dihabiskan ayah di kantor? Nah, tadi kan
dia tiba jam 8.02. Kemudian dia pulang jam 17.15. Dikurang saja. Jam 17.15 dikurang jam 8.02. Ya. Kita tahu berapa lama berada di kantor. 5 kurang 2, 3. 1 kurang 0, 1. Ya. Jadi ini 1 ke sini menjadi 17. Ya, jadi sisa 0 di sini. 17 kurang 8, 9. Ya. 0 kurang 0, 0. Ya. Jadi hasilnya 9 jam 13 menit. Ya. 9 jam 13 menit. Jadi lama waktu yang dihabiskan di kantor adalah waktu yang dihabiskan oleh ayah, ya. Dihabiskan 9 jam 13 menit, ya. Itu nomor 1 ya, cara menjawabnya ya. Nomor 1. Jadi nomor 2 sampai nomor 5 Anda yang selesaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.